Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ustazah Khairul Rahman dalam pelajaran seni budaya. Nah, Ananda, abang-abang, kakak-kakak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa untuk abang-abang, kakak-kakak. Mari berdoa bersama di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kita tidak akan membahas materi yang ada di buku, tetapi kita hanya sekedar memberikan sekilas info atau penambah wawasan yang bisa menambah pengetahuan kita. Nah, lebih tepatnya kita akan menambah info atau pengetahuan tentang mengenal cabang dalam seni yang perlu diketahui. Nah, kita masuk yang pertama. Sebelumnya, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu pengertian seni. Nah, jadi seni itu adalah sebuah karya yang dibuat berdasarkan dari pengalaman, perasaan, dan memiliki nilai keindahan, seperti seni tari, seni musik, seni lukis, dan sebagainya. Seiring berkembangnya waktu, karya seni semakin berkembang dan bisa dinikmati dan dibuat menggunakan teknologi-teknologi modern. Contohnya, seni rupa yang dulu hanya bisa digambar di media seperti kertas, sekarang seni rupa bisa digambar menggunakan laptop yang menghasilkan gambar atau karya 3 dimensi. Nah, jadi karya 3 dimensi ini contohnya itu karya yang memiliki panjang, lebar, dan volume. Sedangkan karya 2 dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar. Nah, jadi kalau 3 dimensi itu dia ada volumenya. Jadi ada isinya gitu. Contohnya patung. Kemudian kita lanjut, sebuah seni tercipta karena adanya ungkapan imajinasi, gagasan, atau kekuatan emosi dari pencipta karya seni tersebut. Menurut perkembangan zaman, cabang seni dibagi berbagai atau menjadi beberapa bagian. Berikut cabang-cabang seni beserta indera penglihatannya yang dilansir dari berbagai sumber. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu seni musik. Jadi, di dalam seni musik modern terdapat banyak jenis seperti jenis-jenis musik klasik, tradisional, qasidah, blues, jazz, rock, pop, R&B, dan dangdut. Cabang seni yang pertama kali adalah seni musik. Nah, cabang seni musik ini merupakan cabang seni yang bisa dinikmati dengan indera penikmatnya pendengar. Nah, jadi cabang seni musik itu merupakan cabang seni yang dinikmati dengan pendengaran. Selanjutnya, seni musik itu merupakan yang mengeluarkan suara yang tersusun dari unsur-unsur nada dan bunyi dalam alat musik, suara manusia atau gabungan keduanya. Jadi alat musik itu bisa tercipta dari suara yang dikeluarkan manusia atau dari alat musik, atau bisa jadi dari suara manusia dan alat musik. Nah, ini maksudnya dari yang disebutkan di sini tadi gabungan keduanya. Oke, kita masuk ke
yang selanjutnya atau cabang selanjutnya, yaitu seni rupa. Cabang seni yang kedua adalah cabang seni rupa. Nah, tadi cabang yang pertama itu seni musik, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu seni rupa. Jadi seni rupa itu merupakan seni 2 dimensi atau 3 dimensi yang bisa dinikmati dengan menggunakan indera penikmatnya, pendengaran, dan peraba. Nah, diperjelas kembali, jika tadi seni musik itu indera penikmatnya adalah pendengaran, sedangkan seni lukis itu indera penikmatnya pendengaran dan peraba. Intinya apa? Seni rupa itu bisa dilihat dan didengar. Nah, jika seni musik tadi termasuk karya 3 dimensi, sedangkan seni rupa itu termasuk karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, contoh karya 2 dimensinya itu adalah lukisan, sedangkan 3 dimensinya itu adalah patung. Kita lanjut. Seni rupa merupakan seni yang dibuat dengan menciptakan sebuah karya yang terbentuk dan bisa disentuh, seperti lukisan atau patung. Ada 2 jenis seni rupa, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, jadi pengertiannya seni rupa murni itu hanya bisa dilihat saja karyanya melalui keindahannya sebagai pajangan. Contohnya itu seperti lukisan dan patung. Nah, jadi maksudnya ini seni rupa murni itu dibuat berdasarkan estetiknya saja atau keindahannya saja. Jadi, para seniman atau pelukis itu membuat karya 2 dimensi lebih mengutamakan keindahannya saja, tanpa melihat fungsinya. Nah, jadi di sini karya seni rupa murni itu dinomorsatukan estetiknya. Nah, jadi contohnya tadi bisa seperti lukisan, ukir, patung, dan masih banyak lainnya. Sedangkan seni rupa terapan adalah seni yang memiliki keindahan dan bisa digunakan. Contohnya seperti meja ukir, kursi, keramik, dan lain-lain. Nah, jadi perbedaannya tadi, seni rupa murni itu hanya dibuat berdasarkan estetiknya saja, sedangkan seni rupa terapan itu dibuat berdasarkan fungsi dan estetiknya. Contohnya, ini ada meja ukir, kursi, keramik. Ya, jadi untuk lebih memperjelasnya itu contohnya adalah gelas misalnya. Jadi gelas ini diciptakan berdasarkan fungsinya dan estetiknya. Nah, contohnya itu misalnya kayak gelas kopi. Jadi gelas kopi itu kan dibuat berdasarkan fungsinya itu tadi. Misalnya gelas itu tetap dibuat dengan berbahan kaca. Kemudian didesain gimana pantasnya dan cukupnya untuk sebuah kopi, kemudian ditambahlah dengan estetiknya, yaitu misalnya gelas kopi itu jelas berbeda dengan gelas-gelas misalnya untuk minum jus. Nah, jadi kan dari situ nampak tuh perbedaannya, bahwa dari masing-masingnya itu memiliki manfaat dan estetisnya masing-masing. Nah, tadi sudah seni musik dan seni lukis. Kemudian kita lanjut yaitu ke seni tari. Jadi cabang seni yang selanjutnya adalah cabang seni tari, yang keindahannya bisa dinikmati dengan indera penikmatnya, penglihatan. Jadi kalau seni tari itu bisa dinikmati dengan penglihatan, yaitu mata kita. Jadi seni tari itu diwujudkan melalui gerakan yang menggunakan unsur wirasa, wiraga, wirama, dan susunan unsur lainnya.
Nah, untuk memperjelas, jadi unsur wirasa itu adalah unsur perasaan. Kemudian unsur wiraga itu adalah unsur gerak atau unsur raga kita. Sedangkan unsur wirama itu adalah unsur irama dan susunan unsur-unsur lainnya. Nah, jadi seni tari itu memiliki pola gerakan yang indah dan teratur. Jadi, dalam setiap tarian itu memiliki pola-pola. Itu biasanya ada pola gerakan pendek, pola gerakan panjang, pola gerakan tinggi, loncatan tinggi, dan banyak lagi lainnya. Biasanya seni tari ditampilkan dalam acara adat, persembahan, upacara, atau acara-acara tertentu yang hanya ingin menampilkan seni tari. Nah, kita masuk ke cabang selanjutnya, yaitu seni sastra. Seni sastra juga termasuk dalam cabang seni, karena seni sastra itu dibuat dengan ide atau gagasan penulisnya, yang bisa dinikmati oleh penikmat seni sastra melalui indera penikmatnya, penglihatan dan pendengaran. Nah, jadi seni sastra itu bisa dinikmati dengan penglihatan dan pendengaran. Seni sastra memiliki bentuk tulisan yang dirangkai menggunakan kata-kata yang indah, yang bisa dibaca seperti novel atau cerpen. Dan bisa didengarkan oleh penikmat seni seperti pembaca puisi, syair, dan lain sebagainya, dengan menggunakan kaidah kebahasaan yang indah. Nah, ini merupakan contoh seni sastra dalam seni. Nah, yang terakhir yaitu seni drama. Jadi cabang seni yang terakhir adalah seni drama, yang bisa dinikmati menggunakan indera penikmat penglihatan dan pendengaran. Jadi cabang seni drama itu bisa dinikmati dengan melihat dan mendengar. Cabang seni yang satu ini merupakan cabang seni yang menggabungkan beberapa unsur-unsur seni, seperti seni sastra yang diwujudkan dengan visualisasi nyata. Seni drama ini melibatkan unsur dialog, monolog, gerakan, dan plot cerita tertentu yang biasanya diambil dari sebuah novel atau cerita fiktif dan non-fiktif. Nah, jadi di sini cerita fiktif itu artinya cerita yang tidak sebenarnya atau cerita yang bukan fakta. Nah, jadi cerita fakta itu bisa kita sebutkan biasanya itu adalah legenda. Nah, jadi cerita fiktif ini sama seperti dongeng. Non-fiktif tadi yang seperti dongeng, kalau fiktif itu yang asli. Untuk mewujudkan seni drama ini diperlukan penyusunan berupa naskah, penggarapan, penafsiran, dan pementasan drama di atas panggung yang bisa ditonton oleh penikmat seni drama. Nah, abang-abang, kakak-kakak, pembahasan kita atau info sekilas bisa dikatakan sebagai sekilas info atau penambah wawasan kita telah selesai sampai di sini. Semoga dapat menambah wawasan abang-abang atau kakak-kakak sekalian. Nah, jadi di sini tugasnya adalah ringkaslah materi yang menurut abang atau kakak penting untuk dicatat di buku catatan. Jadi
meskipun ini hanya sekilas info, tidak terlibat dalam buku kaitannya dengan bab, tetapi biasanya di setiap ujian itu bisa aja terdapat ujian tentang ilmu-ilmu atau wawasan di luar dari buku. Nah, jadi meskipun ini hanya menambah wawasan, tetapi ini juga bermanfaat atau wawasan kita tentang seni di luar dari buku. Nah, terima kasih karena sudah memperhatikan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Semoga abang-abang dan kakak-kakak selalu diberikan rasa semangat dalam hal kebaikan. Tetap semangat ya abang-abang, kakak-kakak. Jangan lupa dicatat atau diringkas tentang materi yang udah Ustazah berikan tadi. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.